Bab 21 Ombak Kehidupan. Angga datang pagi-pagi sekali ingin menyampaikan bahwa hari ini akan ada meeting dengan perusahaan Bima Corp. Bima Corp adalah perusahaan keluarga Frankie dan saat ini yang menjabat sebagai CEO-nya adalah Frankie, teman kuliah Randy. Rencananya perusahaan mereka akan menjalin kerjasama dalam pembangunan jalan tol. Meeting dijadwalkan jam 8 pagi di perusahaan Baskara Corp. Angga membawa semua berkas yang dibutuhkan untuk dibahas dalam rapat nanti. Waktunya sudah sangat mepet, walau Randy sudah mengenal CEO-nya tapi dia harus bersikap profesional. Randy sangat tidak suka jika dalam meeting dia tidak ada persiapan. Oleh sebab itu pagi ini mereka berangkat kerja. Angga yang membawa mobil sementara Dinda dan Randy duduk di belakang. Dinda dan Randy tidak sempat sarapan di apartemen. Dinda sempat membawa beberapa potong sandwich menjadi bekal pagi ini. Dinda tak ingin suaminya itu sakit, karena kalau sudah asik kerja biasanya Randy suka lupa makan dan menjaga kesehatan. Sembari membaca berkas di dalam mobil, Randy memakan sandwich yang dibawa Dinda, begitu juga dengan Dinda. Dinda mengecek email di laptopnya. Beberapa email dikirim Angga dan yang lainnya dikirim oleh departemen dan para klien Baskara Corp. Sebelum jam 8 mereka sudah sampai di kantor. Angga membantu Dinda menyiapkan ruang pertemuan, tempat meeting diselenggarakan. Utusan dari perusahaan Bima Corp sudah sampai. Angga langsung mempersilahkan mereka untuk masuk lebih dulu ke ruangan meeting. Menunggu Randy datang, Frankie keluar hendak ke toilet yang terletak di samping ruang meeting. Tak sengaja dia berpapasan dengan Dinda. "Selamat pagi nih, Randy," sapanya. Dinda selalu merasa risih dengan tatapan Frankie. Entah mengapa seperti ingin mengintimidasi. Tetapi karena mengingat bahwa Frankie adalah teman Randy, Dinda berusaha untuk tetap ramah. "Pagi Pak Frankie," jawabnya. Frankie melihat sekelilingnya sepi, dia berusaha menjegat Dinda di tengah jalan menuju toilet. Frankie menutup jalan keluar Dinda dengan tubuh besarnya membuat Dinda ketakutan. "Aku sudah menduga kau manis adalah wanita penggoda. Dari awal pertemuan sudah kukatakan padamu tapi kau pura-pura jual mahal. Buktinya sekarang kau sudah berhasil menggoda Randy dan menjadikan dia suamimu." Jantung Dinda berdetak sangat kencang. Sebenarnya dia sangat takut tetapi tidak berani berteriak. "Ayo sebutkan berapa hargamu. Aku akan memberikan penawaran lebih tinggi dari Randy." Frankie mengedipkan sebelah matanya. "Tolong Pak Frankie, jaga sikap Anda. Ini kantor dan saya adalah wanita yang sudah bersuami. Saya tidak ingin orang-orang melihat kita dan berpikiran macam-macam." Dinda mencoba melawan. "Masih sombong. Jangan munafik manis." Randy semakin mendekat. "Stop, jangan mendekat atau saya akan menjerit," ancam Dinda. Sambil tersenyum nakal Frankie menghentikan langkahnya. Dinda segera mengambil kesempatan untuk berlari menjauh dari bahaya. Randy yang sedang menuju ruang meeting berpapasan dengan Dinda, dia melihat wajah istrinya itu sangat pucat. "Kamu kenapa sayang, sakit?" tanya Randy. "Hah, enggak Mas," jawab Dinda berusaha menetralkan detak jantungnya. "Ya sudah, aku meeting dulu ya, biar Angga saja yang menemaniku. Kamu bereskan kerjaan kamu yang sudah ditinggal seminggu." Randy memegang pipi istrinya dengan lembut dan perhatian. "Iya Mas," Dinda berusaha tersenyum menutupi rasa takutnya yang belum hilang. Dinda segera bergegas menuju meja kerjanya dan menyelesaikan satu persatu kerjaannya yang tertunda selama dia pergi. Randy dan Frankie sudah berada dalam ruangan yang sama. Mereka memulai rapat yang membahas tentang kerjasama perusahaan mereka. Menyusun rancangan-rancangan proyek yang akan mereka bangun. Setelah meeting selesai mereka terlibat dalam pembicaraan santai. "Bro, kamu sudah terima undangan?" tanya Frankie. "Undangan apa Frank?" Randy balik bertanya. "Minggu ini akan ada reuni kampus,
berarti kamu belum terima undangannya, Frankie meyakinkan. Maaf, aku cuti seminggu honeymoon bersama istriku ke Bali, jawabnya. Wah, yang pengantin baru, ledek Frankie pada temannya itu. Kapan acaranya? Sabtu ini di Hotel Cendana. Nanti aku cek ya, mungkin undanganku tertinggal di meja kerjaku, tutur Randy. Aku balik dulu ya Ren, jam 1 aku ada janji lagi sama yang lain, Frankie mengedipkan matanya jahil. Kamu emang gak pernah berubah. Kita ini udah tua bro, udah saatnya serius. Jangan main-main melulu, Randy mencoba mengingatkan temannya itu. Ah gak asik loh, jangan karena udah nikah kamu jadi penakut. Ingat bro, masih banyak cewek-cewek di luar sana yang tergila-gila pada kita. Cepat amat sih lo tobat, Frankie menepuk bahu Randy dan dia berjalan keluar dari ruangannya. Randy menatap kepergian temannya itu. Randy bertemu Frankie saat mereka di bangku kuliah, dia yang mengenalkan wanita, minuman dan dunia malam padanya saat dia melakukan aksi pemberontakan pada orang tuanya. Dan itu berlanjut sampai mereka sudah sama-sama sukses menjadi pemimpin di perusahaan mereka masing-masing. Tapi Randy berhenti 1 tahun yang lalu saat dia merasa hampa. Tiba-tiba dia lelah berpetualang dari satu wanita ke wanita lain dan memantapkan hatinya pada Lisa pacarnya. Tapi ternyata Lisa mengkhianatinya. Randy melihat Lisa berselingkuh dengan pria tua dan saat itu hati Randy tertutup untuk wanita. Hatinya menjadi dingin, sampai takdir yang mempertemukannya dengan Dinda dan sekarang Dinda sudah menjadi istrinya. Istri yang sangat dicintainya. Angga yang sudah dari tadi meninggalkan Randy di ruang meeting bersama Frankie kini sudah berdiri di depan meja kerja Dinda. Bu bos, mana oleh-oleh untukku? Tanyanya. Ini Angga, kami tidak akan melupakanmu, jawab Dinda. Ya iyalah, awas kalau kalian lupa. Aku udah bela-belain mengurus perusahaan ini sendiri tanpa pernah mengganggu honeymoon kalian. Iya. Makasih ya Angga yang baik. Kamu sudah menyelamatkan perusahaan suamiku, ujar Dinda sambil tertawa. Cie. Segitu perhatiannya sama suaminya. Udah lega ya ngaku-ngaku istrinya, ledek Angga. Pasti dong, kan aku memang istrinya, Dinda memberikan penekanan pada kata istri. Iyain aja deh, daripada aku kena marah sama suami kamu. Tiba-tiba Randy menepuk kepala Angga dari belakang. Siapa sih? Angga melihat ke belakang dan tak berani marah. Si bos, ucapnya serba salah. Ke ruangan aku dulu. Kamu harus laporan, perintah Randy. Oke bos, jawab Angga dan ikut jalan di belakang Randy. Sesampainya di ruangan Randy, Angga tak bisa lagi menyembunyikan rasa penasarannya. Jadi gimana bos, berhasil kejutannya? Tanyanya. Angga tahu Randy akan memberi kejutan pada Dinda di sana karena Angga mempunyai andil yang cukup besar dalam kejutan itu. Angga yang memesan tiket, dan hotel yang romantis sesuai dengan permintaan Randy. Seperti yang kamu lihat, Randy tersenyum bahagia. Aku bisa melihatnya dari tadi bos sejak aku sampai di apartemen kalian. Aku melihat percik-percik cinta kalian sudah bertautan, Angga merasa senang bosnya itu bahagia. Sejak menikah dengan Dinda, Angga melihat banyak sekali terjadi perubahan pada Randy. Randy jadi lebih bahagia, gampang tersenyum, tidak mudah marah dan lebih suka bercanda. Hidup bosnya itu lebih berwarna. Cinta memang bisa merubah segalanya. Bahkan bos yang keras dan dingin seperti es bisa cair karena cinta. Itulah hebatnya cinta. Siang ini Dinda sudah meminta izin suaminya untuk makan siang bersama Febri. Dinda ingin memberikan oleh-oleh yang dia bawa dari Bali. Sedangkan Randy punya janji makan siang dengan para sahabatnya Rico dan Danu. Jam 12 siang Febri dan Dinda sudah tiba di kantin. Suasana kantin sekarang sedikit berbeda.
Semenjak Dinda menikah dengan Randy, banyak sekali para karyawan yang tiba-tiba menjadi ramah dan mencari muka. Walau tidak bisa dipungkiri lagi ada juga netizen yang menggosip di belakang secara diam-diam. Dinda sudah berubah menjadi seorang selebritis di kantornya. Tapi Dinda tak pernah menghiraukannya. Selama masih dalam tingkat wajar, Dinda tidak menanggapi omongan orang lain. "Nih oleh-oleh buat kamu," ucapnya sambil menyerahkan bingkisan yang dia bawa. "Makasih babe," Febri bersorak senang. Gimana ada kabar gembira?" tanyanya. Dinda hanya tersenyum. "Cerita dong." "Gak asik tahu," Febri memasang wajah ngambek. "Mas Randy memberiku kejutan-kejutan manis di sana. Kisah aku dan Ivan dulu menyadarkan kami akan perasaan kami masing-masing. Dia bilang dia mencintaiku Feb dan dia tidak mau kehilanganku," Dinda bercerita. "Oh, so sweet," Febri turut bahagia mendengarnya. "Dia mengajak aku makan malam yang sangat romantis, dan memberi hadiah padaku ini." Dinda memperlihatkan kalung di lehernya yang tertutup jilbab. "Ternyata Pak Bos sudah mencair, bisa romantis juga ternyata. Aku kira akan terus beku seperti dulu," ujar Febri. "Ada yang mau aku ceritain lagi Feb. Tadi pagi Mas Randy meeting dengan kliennya yang tak lain adalah teman kuliahnya. Dulu waktu dinas ke provinsi aku pernah bertemu dengannya dalam undangan pesta ulang tahun pernikahan rekan bisnis Mas Randy." Febri mendengarkan dengan serius. "Di pesta itu dia sempat merayuku tapi aku tidak mau dan karena kesal dia menuduhku yang tidak-tidak." Dinda menjelaskan cerita beberapa bulan yang lalu saat Dinda baru diterima di perusahaan suaminya ini. "Menuduh kamu bagaimana?" tanya Febri penasaran. "Dia bilang aku wanita penggoda," jawab Dinda. "Penggoda bagaimana? Apa dia gak lihat penampilan kamu?" "Menggoda dari mananya?" Febri kesal mendengarnya. "Dan tadi aku tak sengaja bertemu dia di lorong toilet. Walau aku sudah berstatus istri Mas Randy, penilaiannya padaku tidak berubah. Dia mengatakan aku telah menggoda Mas Randy sehingga Mas Randy mau menikah denganku. Dia merendahkanku Feb, katanya berapa harga diriku, dia sanggup memberi lebih tinggi dari Mas Randy." Dinda sangat sedih mengingat kejadian itu. "Bajing asteris banget dia. Kamu harus bilang Pak Randy Din," ujar Febri. "Aku gak berani Feb, dia teman kuliahnya Mas Randy dan saat ini mereka sedang menjalin kerjasama. Aku tidak mau merusak hubungan pertemanan mereka apalagi merusak kerjasama perusahaan ini dengan perusahaannya." Dinda merasa serba salah. "Tapi kamu tidak bisa merahasiakan ini dari Pak Randy. Nanti malah jadi besar Din. Aku akan berusaha menghadapinya sendiri Feb. Kalau ada masalah kamu jangan segan-segan cerita ke aku ya Din." Febri dan Dinda melanjutkan makan siang bersama dan saling bercanda gurau untuk mengalihkan pembicaraan mereka sebelumnya. Sementara di waktu yang sama Randy juga sedang makan siang bersama sahabatnya. "Nih titipan istriku untuk istri kalian," ucapnya. "Apa nih bro?" tanya Danu dan Riko. "Oleh-oleh dari Bali. Aku baru pulang honeymoon," jawabnya. "Cieh yang baru pulang bulan madu," ledek Danu. "Berarti kamu udah berhasil meyakinkan perasaanmu Ren?" tanya Riko serius. Istrinya adalah saudara Dinda secara tidak langsung, dia juga berhubungan dan mereka jugalah yang jadi mak comblang atas ide pernikahan Randy dan Dinda. Riko merasa bertanggung jawab dengan pernikahan sahabatnya itu. "Dinda sudah menceritakan alasan dia menerima lamaranku, semua karena menghindar dari masa lalu. Dan sialnya aku mengenal siapa pria dari masa lalunya itu dan saat ini perusahaan kami sedang menjalin kerjasama." Randy menceritakan kisahnya kepada teman-temannya. "Dan karena pria itu jugalah yang membuat aku yakin atas perasaanku pada Dinda. Aku ingin mempertahankan pernikahanku yang baru seumur jagung dan aku tidak mau kehilangan Dinda. Syukurlah,
Aku lega mendengarnya dan kupastikan istriku pasti akan senang mendengar berita ini, ucap Riko. Dari wajah kamu sudah terlihat jelas bro, gimana rasanya menikah? Tanya Danu. Luar biasa, setiap aku menikmati indahnya pernikahan aku selalu ingat kata-kata kalian. Nyesal kenapa gak dari dulu aku menikah, Randy memberi pengakuan. Dulu kamu belum ketemu wanita sebaik Dinda Ren, Riko mengingatkan. Betul itu apalagi kalau istri kamu itu Lisa pasti ceritanya berbeda. Mungkin kamu sudah curhat perceraian sekarang, Danu menimpali kata-kata Riko. Iya juga ya, yang penting jodohku Dinda dan kami saling mencintai. Bucin lo, cibir Danu. Tadi aku ketemu Frankie katanya Sabtu ini akan ada reuni akbar kampus kita. Kalian udah dapat undangannya? Tanya Randy pada sahabatnya yang juga kuliah di kampusnya walau beda jurusan. Udah, aku udah terima, jawab Danu dan Riko bersamaan. Lo ketemu Frankie di mana Ren? Tanya Danu. Perusahaan kami menjalin kerjasama. Hati-hati Ren, kamu harus bisa jaga jarak. Aku gak mau kamu bergaul lagi dengan dia dan teman-temannya. Kamu sekarang sudah menikah jangan bermain-main lagi, Riko mengingatkan. Gak lah, kami hanya berhubungan urusan kantor gak lebih. Riko dan Danu sangat tahu orang yang telah merubah Randy menjadi pembangkang dulu ya karena pergaulannya dengan Frankie. Dulu waktu SMU Randy adalah anak yang baik tapi sejak kuliah dikarenakan mereka beda kampus, sibuk dengan tugas masing-masing membuat persahabatan mereka menjadi renggang dan Randy mulai berteman dengan Frankie. Sejak saat itu Randy mulai mengenal dunia malam, minuman dan wanita. Hidup bebas tak tentu arah dan tak ada aturan. Untunglah persahabatan mereka masih terjalin sampai sekarang setidaknya mereka masih bisa saling mengingatkan dan menasehati. Mereka mengetahui semua masa lalu Randy, apalagi tentang Lisa. Bahkan mereka bersama-sama menyaksikan perselingkuhan Lisa dengan pria lain karena pada saat itu mereka sedang olahraga bareng di tempat nge-gym di sebuah hotel. Mereka melihat Lisa masuk ke hotel dengan seorang pria tua dan terlihat sangat intim. Kalau begitu kita ketemu langsung di lokasi ya bersama pasangan kita masing-masing, tanya Riko. Untung kamu udah nikah sekarang kalau tidak kamu hanya menjadi penonton di antara kita, ledek Danu. Asem lo, ucap Randy. Sore itu Randy dan Dinda pulang ke apartemen seperti biasa. Dinda membersihkan rumah dan menyiapkan makan malam. Sedang Randy santai menonton TV. Dia teringat akan undangan reuni yang baru diterimanya tadi. Randy mengambil kertas undangan itu yang tadi dia simpan di dalam tas kerja. Randy membuka dan membaca kertas undangan tersebut, tiba-tiba Dinda datang. Kamu sedang apa mas? Tanya Dinda. Randy menunjukkan kertas undangan yang dipegangnya. Undangan reuni akbar kampus mas. Dinda membaca isinya. Acara diadakan Sabtu ini di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Tadi Mas, Riko dan Danu janjian datang ke sana dengan membawa pasangan. Nanti kita ketemu langsung sama mereka di sana. Masih lama kan Mas, masih ada waktu untuk mempersiapkannya. Dinda mengajak Randy makan malam dan mereka menikmati hari-hari manis dalam pernikahan mereka. Bersambung.